Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandarsi Triantono dari Manajemen 4. Di sini saya akan membacakan teori aliran organisasi klasik. Pengertian organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi dan keuntungan ekonomis dalam tujuan organisasi. Sedangkan teori organisasi merupakan suatu teori yang digunakan sebagai alat atau dasar pemikiran untuk menentukan aktivitas serta kegiatan yang ada pada tiap organisasi tersebut. Pada tertentu, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, para pelaku yang ada dalam organisasi dituntut untuk merancang sebuah kerangka yang nantinya akan menjadi strategi pencapaian tujuan itu. Dalam organisasi sendiri juga terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk sebagai dasar pelaksanaan organisasi. Konsep tersebut dikenal dengan konsep teori organisasi klasik. Yang pertama yaitu teori birokrasi, yang kedua teori administrasi, yang ketiga manajemen ilmiah. Selanjutnya, teori organisasi menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Henry van Fayol, seorang industrialis Perancis, dalam bukunya yang berjudul Administration Industrielle General atau Administrasi Industri dan Umum, mengemukakan teori dan teknik-teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan suatu perusahaan. Dalam teori administrasinya tersebut, Henry Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pemberi perintah, yang keempat pengkoordinasian, yang kelima pengawasan. Selanjutnya, menurut Max Weber. Menurut Max Weber, organisasi ideal pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara logis. Selanjutnya, evaluasi prestasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu atau yang disebut teknokraktik. Selanjutnya, menurut Mary Parker, memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. Fungsi kontrol yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Selanjutnya, menurut Castor Bernard. Castor Bernard, presiden perusahaan Bell Telephone di New Jersey, menulis bermacam-macam subjek manajemen dalam bukunya yang berjudul The Function of the Executive, yang ditulisnya pada tahun 1938. Dia memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Castor Bernard adalah yang pertama, perumusan tujuan. Yang kedua, pengadaan sumber daya
yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bernard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengumumkan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teori ini, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Chester Bernard adalah pelopor dan penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.